Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dan kasih kemurahan Tuhan terus menerus kami rasakan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau memberikan hari yang baru kepada kami hari ini, dan berkat-berkat yang baru. Kami mau mensyukuri itu Tuhan. Dan pada hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan terus menggumuli firman Tuhan, terlebih di masa-masa pasion ini. Besok kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari kita sungguh-sungguh semakin mendekat dan mengikuti bagaimana proses Yesus itu disalibkan, supaya kita boleh menyadari begitu luar biasanya Yesus menebus kita dan begitu berharganya kita buat Tuhan. Amin. Supaya kita juga boleh semakin betul-betul menjauhkan diri dari dosa dan memenangkan kehidupan kita dari dosa. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39b. Dikatakan demikian: "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki rencana. Setiap kita pasti memiliki keinginan. Dan kita berupaya untuk mewujudkan keinginan kita supaya kita boleh merasakan kebahagiaan. Kita merasa senang kalau setiap keinginan-keinginan kita boleh terwujud dan boleh kita dapatkan. Dan demikian juga dengan sebaliknya saudara-saudara, ketika keinginan kita tidak terwujud, atau ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan jawaban atas doa yang kita minta kepada Tuhan, maka kita bisa kecewa. Bahkan bukan hanya sekedar kecewa atau sedih, tetapi justru kita merasa marah kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Bolehkah kita marah kepada Tuhan? Adakah kita mempunyai atau memiliki hak untuk marah kepada Tuhan? Dasar apakah yang kita pakai kalau kita marah kepada Tuhan? Apakah karena keinginan kita tidak diwujudkan maka kita berhak untuk marah kepada Tuhan? Nah, ini yang perlu kita camkan saudara-saudara dalam kehidupan kita, terlebih kepada kita sekarang ketika kita mendengarkan khotbah ini atau renungan ini, supaya kita betul-betul memperhatikan dan mulai sekarang kita betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan bahwa ternyata ya setiap keinginan kita bukanlah itu yang harus terwujud dalam kehidupan kita. Kita sering menganggap bahwa keinginan dan rencana kita adalah hal yang terbaik. Sama seperti yang saya katakan, sehingga ketika kita tidak mendapatkan yang tidak kita inginkan, maka kita akan kecewa. Karena apa? Karena kita merasa bahwa keinginan kita lah yang terbaik, bukan keinginan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Dan ini yang menjadi persoalan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita susah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini kita boleh perhatikan, dan yang menjadi renungan bagi kita ada dua hal paling sedikitnya yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita, supaya kita mengerti apakah yang harus kita lakukan dan bagaimanakah sikap kita untuk setiap keinginan-keinginan kita diperhadapkan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita menganggap bahwa kita hidup untuk mewujudkan cita-cita kita. Nah, ini yang salah. Ini yang menjadi persoalan. Kalau saya katakan saudara-saudara bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk mewujudkan cita-cita kita, bukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita.
Tetapi justru sebaliknya, ketika kita diciptakan Tuhan, kita dimintakan untuk mewujudkan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Itulah yang harus kita lakukan. Padahal sebaliknya saudara-saudara, kita berupaya untuk terus-menerus mewujudkan keinginan kita dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan justru memintakan kita untuk mewujudkan keinginan Tuhan. Dan hari ini sama seperti yang kita dengarkan renungan kita hari ini, Yesus yang melakukan tugasnya bukan untuk melakukan keinginannya, melainkan melakukan keinginan Tuhan, keinginan Bapanya. Dan juga termasuk untuk mewujudkan keinginan kita. Karena setiap orang ingin dibebaskan. Karena setiap orang ingin mendapatkan keselamatan. Karena setiap orang punya keinginan untuk ditebus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya tanyakanlah apakah yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu? Jangan tanyakan apa yang kau kehendaki dalam hidupmu kepada Tuhan. Ya, itu yang perlu kita harus diingatkan. Makanya satu ketika ada seorang bertanya kepada anak kecil, ya, dan itu sering sekali kita pertanyakan kalau kita bertemu dengan orang-orang, ya. Apakah cita-citamu, adik? Benarkah sebenarnya apakah cita-cita kita? Dan ini yang membuat saudara-saudara sering menjadi kita salah arah. Sebenarnya yang perlu kita tanyakan, apakah kehendak Tuhan yang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kita tidak perlu tanyakan kepada orang-orang apa cita-citanya. Tetapi yang perlu kita tanyakan, apakah kehendak Tuhan kepadanya? Apakah kehendak Tuhan kepadaku? Itu yang harus kita tanyakan supaya kita mengerti sebenarnya kita hidup untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kita hidup bukan untuk mewujudkan keinginan kita, bukan untuk mewujudkan cita-cita kita, tapi justru untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lantas pertanyaannya, apakah kita salah kalau kita mempunyai keinginan? Tidak salah. Tetapi jangan sampai karena keinginan kita atau cita-cita kita, maka kita mengabaikan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki dan lakukan adalah yang terbaik. Ini harus kita aminkan dalam kehidupan kita. Karena sering sekali kita kecewa ketika keinginan kita tidak diwujudkan atau kita tidak mendapatkan keinginan kita. Itu. Satu ketika ada seorang tukang tempe yang membuat tempe. Ya. Biasalah ketika membuat tempe dia lakukan, kemudian dia sudah lakukan itu, kemudian dia tunggu dari malam sampai paginya, maka tempe itu nanti akan berproses dan mengeras sendiri. Tapi satu ketika seperti biasa, dia melihat apa yang dia sudah lakukan atas tempenya, ternyata sampai malam itu tempenya juga belum jadi, alias setengah masak, setengah jadi. Dan belum jadi. Sampai dia tunggu besok paginya subuh, dia lihat ternyata saudara-saudara belum jadi. Dan alangkah kecewanya dia, saudara-saudara, karena apa? Karena harapannya untuk hari ini dia dapat rezeki hanya dengan menjual tempe yang sudah jadi. Tetapi saudara-saudara, dia tidak putus asa, dia berdoa terus kepada Tuhan, dia terus berkata, Tuhan biarlah kehendakmu jadi, jadikanlah tempe ini, boleh saya jual, katanya begitu. Tetapi dia berharap bahwa tempe itu terjadi. Kemudian dia intip sebentar untuk mau pergi ke dia mau jual ke pasar, tapi ternyata tempe itu juga belum jadi. Dia sangat kecewa, tapi dia mau percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan tempenya ini dia percayakan kepada Tuhan. Dia yakin bahwa ketika dia berjalan nanti membawa tempenya ke pasar, maka itu akan menjadi tempenya akan jadi masak seperti itu, dan boleh jadi tempenya boleh dijual. Kemudian dia bawa tempenya ke pasar, perjalanan ada mungkin sekitar 1 jam. Dia bersepeda, dia bawa
tempenya ke pasar, dan ketika dia sampai di pasar, dia tilik lagi kembali tempenya. Alangkah sedihnya dia, ternyata tempenya itu masih belum jadi. Kemudian dia kecewa di situ. Tuhan, kenapa engkau biarkan tempeku belum masak, belum jadi, itu intinya, ya kan? Dia dia malas-malasan untuk membuka tempenya, dia biarkan saja di sepedanya. Saudara-saudara, ketika itu dia gundah gulana duduk sangat kecewa, sedih. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan berkat dari tempenya. Tetapi ketika dia duduk termenung, ada orang yang datang tergopoh-gopoh mencari tempe yang belum jadi. Dia tanyakan, "Bu, saya mencari tempe yang belum jadi. Apakah ibu memiliki tempe yang belum jadi? Karena saya akan pulang nanti 2 hari yang akan datang. Bolehkah saya, adakah ibu menjual tempe yang belum jadi itu?" Kemudian alangkah terkejutnya dia bahwa apa yang dia pikirkan ternyata tidaklah yang terbaik. Rezeki itu Tuhan yang mengatur. Alangkah sukacitanya dia ketika itu pembeli itu mencari tempe yang begitu banyak. Karena itu menjadi oleh-oleh buat ada beberapa orang mereka yang akan pergi, ya. Kemudian mau pergi ke satu tempat, ke tempat kampungnya, kampung halamannya, tetapi membutuhkan 1-2 hari perjalanan. Itu oleh-oleh buat orang tuanya atau saudara-saudaranya di kampung. Lantas diboronglah tempenya, dan dengan harga yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, dengan itu dia menyadari, Tuhan, begitu mulianya Engkau. Biarlah kehendakmu yang jadi padaku. Oleh karena itu saudara-saudara, bahwa ternyata yang kedua dalam hidup ini, kehendak Tuhan itu adalah yang paling baik. Jadi sama seperti Yesus pada saat ini, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta, kalau sekiranya boleh, ya, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Itulah keinginan dia. Tetapi dia katakan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saudara-saudaraku, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Karena itulah yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu boleh jadi dalam kehidupan kami. Kan kami tidak boleh memaksa kehendak kami dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik bagi hidupmu. Syukuri hidupmu bahwa itu adalah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu hari Sabtu. Karena besok kita harus ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.